الفاتحة. الفاتحة. الحمد لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: Al-Faidatul Sadisatu, faidah yang nomor 6. Anni, sesungguhnya aku, ra'aitu, aku melihat, an-nasa, manusia, yu'adi, memusuhi, ba'duhum, sebagian mereka, ba'dan, kepada sebagian yang lain. Lighardin, karena suatu tujuan, suatu alasan, wasababin, dan sebab. Fata'ammaltu, maka aku merenungi qaulahu ta'ala, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Firmannya, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian, aduun, adalah musuh. Fattakhidhuhu, maka jadikanlah kalian semua, jadikanlah syaitan aduan, sebagai musuh. Fa'alimtu, maka aku mengetahui, annahu, bahwasannya, la tajuzu, tidak boleh, adawatu ahadin, memusuhi seorang pun, ghairi syaitani, yang selain syaitan. Al-Imam Hatim Al-Asam, beliau mondok di rumahnya Syekh Syakik Al-Balkhi selama 30 tahun. Maka beliau ditanya oleh gurunya, wahai Hatim, kamu mondok 30 tahun itu dapat apa? Maka beliau mengatakan, aku mendapatkan 8 kesimpulan yang akan kujadikan sebagai pegangan hidupku. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang nomor 8 adalah, aku melihat para manusia ini saling memusuhi satu sama lain. Bermusuhan karena tersinggung, bermusuhan karena haknya diambil, bermusuhan dengan berbagai macam alasan. Maka aku merenung, apakah tindakan manusia itu benar apa tidak? Mereka saling musuhan satu sama lain itu benar apa tidak? Fata'ammaltu qaulahu ta'ala, maka aku mendapati firman-Nya Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan ini adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian. Fa'alimtu, maka setelah aku membaca ayat tersebut, aku jadi tahu, ternyata yang boleh dimusuhi itu cuman setan. Tentunya setan dan bala tentaranya, setan perannya, baik setan manusia maupun setan jin. Yang boleh dimusuhi hanya itu saja.
Yang lain-lain nggak boleh dimusuhi. Masya Allah, ini betul-betul satu nasihat yang sangat-sangat penting. Di dalam kehidupan kita ini, sering kita ini bermusuhan. Hanya karena alasan-alasan yang sepele. Hanya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan emosional. Alasan-alasan yang berkaitan dengan ego. Yang berkaitan dengan harga diri. Yang berkaitan dengan sopan santun yang tidak tepat kepada kita. Coba ini kita renungi dalam kehidupan kita. Orang marah sama temennya karena beda kelasnya, yang adik kelas kurang menghormati, langsung marah, langsung musuhan, langsung saling menjelekkan, langsung saling iri. Hanya karena masalah-masalah yang sepele. Masalah-masalah yang sebetulnya ditinggal tidur itu selesai. Gitu. Sedangkan yang Allah ciptakan jadi musuh kita malah nggak pernah memusuhi. Kita malah selalu mengikuti nasihat dia. Kita malah selalu mengikuti bisikan dia. Bahkan ketika dia tidak sedang bisiki kita, nasihat-nasihat masa lalunya tetap kita amalkan. Ketika bulan Ramadan itu, kan diceritakan di dalam hadis, syaitan-syaitan ini diborgol oleh Allah. Jadi selama Ramadan itu enggak ada yang ngajak kalian untuk kenakalan. Tapi karena Pak Kiai Setan itu nasihatnya sudah melekat, maka kita ini dengan tulus kesemangatan 45, kita selalu mengamalkan nasihatnya selama Ramadan, sehingga kita maksiat terus walaupun setan sudah tidak mengganggu kita. Jadi kita ini sekarang itu sedang salah memilih kawan dan salah memilih lawan. Orang-orang yang harusnya jadi kawan kita, orang-orang yang harusnya jadi teman kita, siapa dia? Orang iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukan sekedar teman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang iman itu bersaudara. Orang iman yang seharusnya kita anggap saudara, malah dialah orang yang pertama kita musuhi. Coba kita renungi sekarang. Kita musuhan, kita sakit hati sama siapa? Sesama santri, sesama ustadz, sesama saudara, sesama tetangga. Yang mana itu semua orang iman. Ada orang itu yang asli kafir. Pemain bola malah kita idolakan. Permainannya kita ikuti. Kalau menang kita selamatan, syukuran, alhamdulillah. Coba ini aneh kan? Nah ketika seorang manusia ini salah di dalam memilih lawan dan salah di dalam memilih kawan, apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan dihancurkan oleh kawannya dia, yaitu setan. Padahal kita ini punya tanggung jawab yang besar, yaitu memerangi setan dan bala tentaranya. Nah untuk memerangi setan dan bala tentaranya itu kita perlu kerjasama. Nah untuk kerjasama ini nggak boleh musuhan. Maka orang itu kalau pengen menang dari setan, termasuk syarat yang pertama, jangan musuhan sama orang Islam. InsyaAllah ya. Nah biar orang itu jangan musuhan bagaimana? Jadilah manusia yang suka memaafkan. Karena permusuhan itu berasal dari mana? Permusuhan itu berasal dari sakit hati yang tidak disembuhkan. Kamu diganggu, kamu dikata-katain, kemudian kata-kata jelek kamu simpan di dalam otak, dari otak masukkan dalam hati, akhirnya hatimu membara, dari hati membara, akhirnya nawa itu saya nggak akan bicara sampai mati. Nawa itu pokoknya selagi dia hidup akan saya ganggu. Jadi permusuhan itu bermula dari sakit hati yang tidak disembuhkan.
Maka jadilah orang yang dikatakan dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau jengkel ditahan, kalau ada orang salah dimaafkan. Ketika salah satu pihak telah memaafkan, maka permusuhan tidak akan pernah terjadi. Permusuhan itu terjadi ketika dua belah pihak membakar sakit hatinya, yang satu ngecenya diteruskan, yang satu sakit hatinya diteruskan, akhirnya wujudlah permusuhan. Tapi kalau yang satu memaafkan, nanti yang ngece lama-lama capek sendiri. Nah, karena orang itu kan kalau ngece bahagianya ketika melihat yang diece berubah mukanya kan. Oh, hey, kamu itu jelek mukanya, terus kita tersinggung. Nah, itulah kegembiraan dia. Tapi kalau diece, ya memang saya jelek mau apa? Ketika orang itu menghina, kita balas dengan senyum, kita maafkan dia. Akhirnya dia bingung sendiri. Lah ini saya ece kok malah senyum terus. Jangan-jangan dia orang gila. Akhirnya dia menyingkir sendiri kan. Sehingga permusuhan tidak terjadi. Permusuhan tidak terjadi. Dan inilah yang diusahakan oleh orang-orang kafir, diusahakan oleh syaitan itu bagaimana? Usahanya biar orang Islam itu saling bermusuhan. Nah kalau orang Islam itu sudah saling bermusuhan, akhirnya mereka terkelompok-kelompok. Yang dulu aslinya satu bisa menggemparkan dunia, gara-gara bermusuhan jadi ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C, sehingga menjadi kecil-kecil. Sapu lidi itu loh bisa membersihkan masjid itu ketika diikat jadi satu. Tapi ketika dia itu pencar-pencar, maka sapu lidi itu menjadi perkara yang tidak berguna. Dan begitu juga kita. Kita ini adalah seperti sapu lidi. Imannya lemah, wiritannya lemah. Dan sudah wiritannya lemah, imannya lemah, doanya lemah, istighosah ngantuan. Ribut satu sama lain lagi. Ya wes, kita nanti akan dimakan oleh syaitan. Akhirnya syaitan ini sewenang melihat kita pecah belah, mudah menghancurkannya. Sampai ada satu cerita. Ada singa melihat kelompok sapi. Ada sapi hitam, ada sapi merah, ada sapi putih. 3 sapi itu kemana-mana bareng terus. Akhirnya singanya ini bingung. Wah gimana caranya makan sapi 3. Saya 3 lawan 1 mati saya. Akhirnya singanya ini ikhtilat. Maka hati-hati kamu kalau ikhtilat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sapi hitam, saya mau bicara penting sama kamu, ini penting nih. Apa? Kamu itu dengan sapi merah itu warnanya mirip. Yang bikin ngerusak mata itu sapi warna putih itu loh. Terus kalau ngerusak mata gimana? Nggak enak dilihat. Maka saya izin sama kamu sapi putih tak makannya. Kamu nggak usah ganggu ya. Nanti biar kamu itu menjadi seperti 2 perkara yang mirip, dilihat enak. Tapi kalau kamu itu hitam, merah, putih, putihnya itu loh, ganggu di mata. Oh iya, cocok. Akhirnya sapi putih dimakan. Tinggal 2. Satunya dikhususi lagi besoknya. Sapi merah. Merah itu merupakan warna yang paling bagus. Dan kamu itu punya saingan. Sebetulnya hitam itu sebetulnya pengen ngikuti kamu dia itu aslinya. Nanti kalau hitam itu masih ada, orang tuh nggak akan nganggap kamu itu paling hebat. Maka hitam itu perlu dihilangkan. Terus gimana caranya menghilangkannya? Tak makan aja. Yowes nggak apa. Makan. Kemudian besoknya lagi tinggal sapi merah. Sapi merah sekarang tinggal kamu mau saya makan. Maka sapi merah baru sadar, ternyata kamu itu sudah memakan saya sejak sapi putih saya izinkan untuk kamu makan. Orang Islam itu kayak begitu sekarang. Mereka dikompori sana, mereka dikompori sini. Jenengan itu kalau bareng-bareng nggak akan maju. Akan selalu jadi rakyat kecil, akan selalu ditindas. Anda itu punya potensi. Maka Anda harus bikin acara sendiri.
Akhirnya orang Islam ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Hanya jadi kecil-kecil, akhirnya nggak ada kekuatan. Sehingga serigala yang namanya setan makan sana, makan sini. Dan orang itu kalau sudah bermusuhan, temannya dimakan, malah senang. Alhamdulillah dia hilang. Alhamdulillah dia mati. Coba. Orang itu kalau musuhan, musuhnya mati itu gembira atau senang? Gembira atau susah? Nah, orang iman itu kalau saudara Islamnya mati kan seharusnya susah kan? Tapi ketika musuhan, saudara Islamnya mati, malah alhamdulillah dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Kan seharusnya orang iman itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara musuhan, nuruti kata setan, kita malah mengatakan alhamdulillah. Innalillahnya ganti alhamdulillah, ini kan aneh. Tapi itu nyata gitu loh. Maka orang Islam itu pokoknya jadilah pemaaf, jadilah penyabar, lebih baik babak belur tapi bersama daripada sendiri-sendiri berantem akhirnya malah dimakan setan semuanya. Semoga Allah satukan kita. Salatullah